Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pengorganisasian, desain organisasi, dan wewenang. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Gerindra Sandy Pramudia dan rekan saya Geri Triansa Yusuf Palawe. Yang pertama, tentang pengorganisasian. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian berasal dari kata organisasi yang secara umum memiliki dua arti, yaitu yang pertama merupakan instansi yang di dalamnya terdapat jabatan fungsional seperti perusahaan, lembaga kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua merupakan proses pengorganisasian yang pelaksanaannya memberikan penugasan kepada anggota organisasi sehingga apa yang diharapkan organisasi dapat dilakukan secara efisien. Jadi, pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan ke dalam departemen. Pengorganisasian juga meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Kemudian, pengertian pengorganisasian menurut para ahli. Menurut Suhendi dan Sasangka 2014, pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menggapai tujuan. Kemudian, menurut George R. Terry dan Nueru 2014 menyatakan pengorganisasian merupakan proses pengelompokan dan penugasan setiap kelompok pada manajer yang mempunyai kekuasaan untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. Dari berdasarkan pengertian pengorganisasian menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Selanjutnya ada tujuan dan prinsip pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian. Tujuan utama dari pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas di organisasi dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh berbagai pihak. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap anggota organisasi dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus atau spesialisasi dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Lalu, prinsip-prinsip pengorganisasian. Yang pertama, prinsip spesialisasi kerja atau work specialization. Prinsip ini sering disebut dengan prinsip pembagian kerja atau division of work. Yang dimaksud dengan spesialisasi kerja adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan yang kompleks menjadi beberapa sub pekerjaan atau bagian kepada karyawannya, yang dimana setiap karyawan dilatih untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan spesialisasinya, sehingga mereka memiliki kualifikasi dan kemampuan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan tersebut. Yang kedua, ada prinsip otoritas atau wewenang atau authority. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, prinsip rantai komando atau chain of command. Rantai komen atau chain of command dapat diartikan sebagai garis kewenangan tanpa putus yang membentang dari puncak manajemen ke karyawan level terendah, serta menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor kepada siapa. Jadi pada dasarnya dapat dikatakan bahwa rantai komando adalah aliran pelaporan. Yang keempat, ada prinsip pendelegasian wewenang atau delegation. Pendelegasian wewenang dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau wewenang untuk mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir, yang kelima, prinsip rentang kendali atau span of control. Rentang kendali atau span of control disebut juga rentang manajemen, yaitu jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan dalam satu waktu. Atasan yang dimaksud tersebut dapat berupa seorang supervisor atau manajer. Selanjutnya ada proses pengorganisasian. Nah, proses-proses dalam pengorganisasian yang biasa terjadi di organisasi diantaranya A. Melakukan evaluasi pada perencanaan dan tujuan terhadap aktivitas yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana dan pencapaian tujuan. Yang B. Mendesain pekerjaan dengan melakukan penetapan kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan. C.
melakukan departemenisasi dengan memisahkan tugas-tugas yang sama dan sejenis yang memiliki hubungan satu sama lainnya. D. Menugaskan dan mendelegasikan wewenang dalam melakukan tugas-tugasnya. Dan terakhir E. Melakukan penyusunan hubungan antara atasan dan rekan kerja sehingga dapat diketahui apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk dasar pengambilan keputusan, dan terjadi koordinasi antara bagian yang disebut dengan rentang manajemen dan rantai komando. Berikutnya tentang desain organisasi dan wewenang. Pengertian desain organisasi. Desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Wisnu dan Nurhasana, desain organisasi adalah seluruh rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Menurut Griffin, beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa desain organisasi merupakan proses memilih dan mengelola segala aspek-aspek dalam organisasi sehingga menciptakan suatu struktur organisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Elemen-elemen desain struktur organisasi: spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta yang terakhir formalisasi. Jenis-jenis desain struktur organisasi. Yang pertama ada desain organisasi umum. Desain organisasi umum dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu struktur sederhana. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seorang saja, dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana paling banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil di mana manajer dan pemilik adalah orang yang satu dan sama. Yang kedua ada birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi aturan dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Struktur matriks. Yang ketiga, struktur matriks. Struktur matriks adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi, fungsional, dan produk. Dan yang kedua ada desain struktur organisasi modern. Desain struktur organisasi modern dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah struktur tim. Struktur tim adalah pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Karakteristik utama struktur tim adalah bahwa struktur ini meniadakan kendala-kendala departemental dan mendesentralisasi pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Struktur tim juga mendorong karyawan untuk menjadi generalis sekaligus spesialis. Yang kedua ada organisasi virtual. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang menyubkontrakkan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Yang ketiga ada organisasi nirbatas. Organisasi nirbatas adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki wewenang kendali atas tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Faktor penentu struktur organisasi yaitu ada 4. Yang pertama strategi, yang kedua ukuran organisasi, 3 teknologi, dan 4 lingkungan. Model desain struktur organisasi dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama model mekanistis, sebuah struktur yang dicirikan oleh departementalisasi yang luas, formalisasi yang tinggi,
jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Model organik sebuah struktur yang rata, menggunakan tim lintas hierarki dan lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipatif. Yang ketiga ada model piramid. Model ini dibuat persis sebuah piramida, di mana yang paling atas itu ditunjukkan sebagai pemimpin dengan jajarannya ke bawah. Yang keempat ada model horizontal. Model ini buat dengan menarik garis lurus secara horizontal dengan pembagian fungsional masing-masing bersama tugasnya masing-masing. Pengertian wewenang atau authority. Draft 2002 lembar 397 mengemukakan bahwa wewenang adalah hak formal dan legitimasi dari seseorang manajer untuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh organisasi. Di sisi lain ada Simon 2004 menjelaskan bahwa wewenang adalah kekuasaan untuk mengambil keputusan yang membimbing tindakan-tindakan individu-individu lainnya. Jadi dapat dijelaskan bahwa wewenang authority merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas dalam suatu lembaga. Kegiatan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan mengenai pengorganisasian, dasar organisasi, dan wewenang. Sekian video pembahasan tentang pengorganisasian, desain organisasi, dan wewenang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.